penulisnya telah alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah dosen di University of Notre Dame, Indiana, ya, Indiana. Juga merupakan alumni University of Chicago, betul Mas ya? Dia juga alumni University of Chicago dan beliau mengajar di University of Notre Dame, adalah salah satu universitas Katolik ya di Indiana ya. Munculan Islam dalam kesarjanaan revisionis, penulisnya telah alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah dosen di University of Notre Dame, Indiana, ya. Indiana. Juga merupakan alumni University of Chicago, betul Mas ya? Dia juga alumni University of Chicago dan beliau mengajar di University of Notre Dame, adalah salah satu universitas Katolik ya di Indiana ya. Dan kalau melihat University of Notre Dame dan University of Chicago juga mengingatkan kita pada salah satu mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Amin Rais. Setelah lulus S1-nya dari UGM, beliau melanjutkan S2-nya di University of Notre Dame, Indiana, US juga, dan juga mengambil doktoralnya di University of Chicago, Illinois. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah asisten Profesor Munim Siri, PhD, yang kemarin alhamdulillah kalau tidak salah tanggal 22 Oktober 2017 beliau juga sudah hadir di sini. Kita duetkan dengan Bapak Dr. Hamim Ilyas. Alhamdulillah beliau bersedia hadir untuk membahas buku ini. Moderator tidak akan lama-lama, nanti biar beliau semuanya yang membahas ya. Kita nanti masih punya waktu banyak pada malam hari ini. Baik, monggo kita buka Tamastu pada malam hari ini dengan bersama-sama melafadzkan bacaan tasmiyah atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Pak Munim saya serahkan, seperti biasa kami mohon untuk teman-teman yang putri bisa maju ke depan dulu ya. Baris pertama dan baris kedua mohon diisi terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah di belakang, nanti kalau ada yang putri mau maju nanti tidak enak ya, karena sudah kajiannya dimulai. Kami mohon teman-teman bisa maju ke yang depan dulu ya, depan mohon diisi terlebih dahulu. Monggo kami mohon kerelaannya teman-teman yang putri untuk bisa maju ke depan. Baik, nanti teman-teman panitia kalau ada yang putri diarahkan untuk ke depan ya. Baik, monggo mari kami hormati Ustaz Profesor Asisten Profesor Munim Siri, PhD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, terima kasih untuk Mas Moderator. Ini untuk kedua kalinya saya hadir di sini dalam kurun yang kurang dari setengah tahun, dan ini mengindikasikan bahwa kemungkinan ada banyak fans saya di sini di kalangan anak-anak muda Muhammadiyah. Ini sangat menggembirakan karena banyak institusi kampus yang khawatir mengundang saya hadir, dan ternyata teman-teman Muhammadiyah di sini cukup terbuka untuk mendengarkan ide-ide gila. Teman-teman sekalian, karena ini bedah buku, jadi sebagian besar dari yang akan saya bicarakan Anda bisa, ini sekaligus promosi buku kan, Anda bisa dapatkan dalam buku yang dijual di pintu masuk. Tetapi saya ingin membagi tema diskusi saya itu dalam tiga hal. Pertama adalah secara sepintas saya akan diskusikan kenapa buku ini lahir. Dan yang kedua, saya juga perlu saya kira menjelaskan tentang apa itu kesarjanaan revisionis. Dan jika masih ada waktu, beberapa kasus akan saya diskusikan yang juga sebenarnya sudah didiskusikan dalam buku yang kita bedah pada malam ini. Untuk mengantisipasi argumen, sebenarnya tujuan pokok atau gagasan inti dari buku yang kita bedah pada malam ini adalah satu ikhtiar untuk apa yang kita sebut sebagai
humanizing religion, memanusiakan agama. Itu sebenarnya gagasan inti dari buku ini. Humanizing religion atau memanusiakan agama itu tidak dalam arti untuk menekankan bahwa agama itu produk manusia, tetapi lebih kepada bahwa agama lahir dalam tataran sejarah manusia dan harus dipahami demikian. Nah, itu yang sebenarnya kemudian melatar belakangi lahirnya buku ini. Karena dalam berbagai kesempatan saya selalu mendengar klaim-klaim yang ingin menjadikan Islam itu sebagai sesuatu yang spesial, sebagai sesuatu yang unik, yang tidak seperti agama-agama lain. Nah, buku ini ingin meletakkan Islam seperti halnya agama-agama lain. Itu sebenarnya intinya. Jadi kalau Anda paham ini, semua gagasan yang akan kita diskusikan itu akan mudah dipaham. Bahwa buku ini mencoba untuk melihat Islam seperti halnya agama-agama lain. Semua agama itu lahir secara gradual. Agama Yahudi, kalau Anda yakin bahwa agama Yahudi itu berasal dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, agama Yahudi yang kita saksikan sekarang itu disebut dengan Rabbinic Judaism atau Yahudinya para rabai. Dan karena itu formasi atau terbentuknya agama Yahudi itu membutuhkan ribuan tahun dari sejak Nabi Musa diutus sebagai utusan Allah. Demikian juga agama Kristen. Formasi atau terbentuknya agama Kristen itu juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi doktrin tentang Trinitas atau watak Yesus itu masih diperdebatkan pada abad keempat. Seperti Anda tahu, konsili yang merumuskan Trinitas atau watak Yesus itu disebut dengan konsili Nisia yang dilakukan pada tahun 325, yang kemudian menjadi doktrin inti dari ajaran Kristen. Karena itu sebelum ada Trinitas sebenarnya tidak ada Kristen. Atau untuk lebih safe, kita bisa katakan bahwa ketika Yesus ada, belum ada Kristen. Jadi terbentuknya agama Kristen seperti yang kita lihat sekarang itu membutuhkan lebih dari 300 tahun. Semua agama, proses formasi membutuhkan waktu yang lama. Agama Hindu, agama Buddha juga terjadi hal yang sama. Bahkan agama Protestan yang lahir pada abad ke-16, proses formasinya juga membutuhkan waktu yang lama. Dan semua agama yang saya sebutkan tadi itu biasanya muncul setelah the founding fathers-nya tiada. Agama Yahudi muncul jauh setelah Nabi Musa. Agama Kristen muncul jauh setelah Isa. Agama Protestan muncul jauh setelah Martin Luther. Agama Buddha muncul jauh setelah Gautama. Nah, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah Islam itu unik? Apakah Islam itu pengecualian? Itu yang melatari, jadi pertanyaan itu yang melatari kenapa saya menulis buku ini. Dengan melihat sumber-sumber, bukan hanya sumber yang ditulis oleh orang-orang Muslim, tetapi juga sumber yang kita biasanya dalam kesarjanaan barat disebut dengan external sources. Sumber-sumber yang ditulis oleh non-Muslim yang merespon kehadiran Islam pada periode awal. Termasuk juga data-data, baik itu prasasti, batu tulis, ataupun data-data numismatik atau koin-koin yang terbitkan pada awal kemunculan Islam. Nah, pertanyaan intinya itu sebenarnya, apakah Islam, kelahiran Islam, munculnya Islam itu suatu pengecualian? Nah, kenapa kemudian pertanyaan ini perlu didiskusikan dalam kesarjanaan revisionis? Nah, salah satu poin penting dalam kesarjanaan revisionis adalah penekanan terhadap pentingnya melihat sumber-sumber sejarah secara kritis. Ya. Kita ketika mencoba untuk merekonstruksi sejarah kemunculan Islam, kita cenderung sepenuhnya menerima sumber-sumber Muslim yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Kita tidak punya historical awareness, kesadaran historis bahwa kitab-kitab sirah atau sejarah Islam yang sampai kepada kita sekarang itu sebenarnya meliputi banyak sekali kelemahan. Kelemahan pertama
adalah bahwa sumber-sumber Islam itu ditulis sangat belakangan. Jadi kitab sirah pertama yang sampai kepada kita saat ini itu ditulis oleh Ibnu Ishaq yang wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Itu kitab sirah yang sampai kepada kita sekarang, yang umumnya digunakan oleh para sarjana muslim untuk merekonstruksi bagaimana Islam lahir ke atas panggung sejarah. Nah, bagi kesarjanaan revisionis, jadi kata revisionis itu berasal dari kata revisi, merevisi, artinya memikirkan ulang asumsi-asumsi dan kesimpulan-kesimpulan lama dengan mengkritisi sumber-sumber yang dijadikan sebagai dasar untuk mendiskusikan kelahiran Islam. Nanti saya akan diskusikan bagaimana kesarjanaan revisionis itu muncul. Tapi perlu kita renungkan bahwa salah satu dari ciri kesarjanaan revisionis adalah pandangannya yang kritis terhadap sumber-sumber sejarah. Karena perlu kita sadari, sumber sejarah atau buku-buku yang ditulis untuk merekonstruksi Islam itu ditulis jauh setelah Rasulullah wafat. Jadi buku pertama seperti yang saya sebutkan tadi yang sampai kepada kita sekarang itu ditulis lebih dari 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya, Anda sekarang bisa mikir seberapa percaya kita, seberapa confident kita bahwa informasi yang dikandung dalam sumber-sumber atau kitab-kitab Muslim itu akurat secara historis. Padahal sumber-sumber itu ditulis jauh setelah Rasulullah wafat. Ya. Jangankan menceritakan figur yang sangat penting, yang gampang dimutoskan. Saya sendiri, sebenarnya saya tidak tahu kapan saya lahir. Ya. Jadi tanggal lahir yang ada di KTP, itu adalah tanggal lahir yang dibuat oleh guru saya. Jadi almarhum ibu saya pernah cerita, bahwa saya lahir pada hari Kamis pagi. Tetapi ketika saya tanya tanggal berapa saya lahir, tidak ada satupun yang bisa memastikan kapan saya lahir. Yang ibu ingat bahwa ketika saya lahir, beliau menulis atau ada orang yang menulis tanggal lahir saya itu di pintu rumah. Nah, pintu rumahnya sudah diinovasi. Jadi tanggal lahir yang ada di ijazah, di KTP dan paspor saya, itu sebenarnya bukan tanggal lahir kapan saya sebenarnya lahir, tetapi itu adalah tanggal yang dibuat oleh guru sekolah ketika pertama kali saya masuk SD. Anda bisa bayangkan, saya lahir di abad 20 di Indonesia yang sudah ada kertas untuk menulis. Ya, Anda bisa bayangkan Rasulullah itu lahir di abad ke-7 di wilayah yang orang menyepakati sebagai daerah yang terisolasi, yang tidak terbiasa dengan tulis-menulis. Nah, sekarang Anda renungkan, seberapa yakin Anda bahwa sumber-sumber yang ditulis oleh sarjana-sarjana muslim, ditulis lebih dari 100 tahun itu, akan memuat informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan akurat secara historis. Saya saja, yang lahir di abad 20, itu tidak tahu kapan saya lahir. Nah, Anda bisa lihat juga, misalnya Pak Karno. Sekarang orang berdebat, di mana Pak Karno lahir? Dia lahir pada abad ke-19. Kalau Anda flashback ke belakang, apakah Anda masih yakin bahwa informasi yang dimuat dalam sumber-sumber itu akurat? Padahal, sumber-sumber Muslim itu ditulis sangat belakangan, lebih dari 100 tahun. Mungkin kita yang menganut pandangan tradisional akan berargumen bahwa betul sumber-sumber itu ditulis sangat belakangan. Tapi bukankah kitab-kitab sirah itu didasarkan kepada periwayatan, kepada isnad atau transmisi periwayatan? Nah, ada dua argumen tentang itu. Pertama, para sejarawan awal atau para ulama awal itu juga memproblematisasikan bahwa kitab-kitab sirah itu didasarkan kepada transmisi yang akurat. Anda bisa baca karya Ahmad bin Hambal yang sangat tradisional. Bahkan bapak tradisionalisme itu yang sebenarnya adalah Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu mengkritik keras karya Ibnu Ishaq dan menolak Ibnu Ishaq itu sebagai rujukan sejarah. Alasannya kenapa? Karena karya Ibnu Ishaq tidak didasarkan kepada tradisi isnad yang disepakati oleh para muhadis. Jadi kaum tradisionalis sendiri menolak
tentang akurasi historis karya sejarah seperti yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Argumen kedua, kenapa ini problematik adalah bahwa tradisi penggunaan isnad secara masif itu juga terjadi belakangan. Jadi argumen kebanyakan orang ketika saya menceritakan seperti ini, kritik pertama yang sampai kepada saya adalah bahwa kitab-kitab sirah ini sebenarnya didasarkan kepada periwayatan, kepada isnad. Nah, kita lupa untuk mendiskusikan sejarah isnad itu sendiri, bahwa penggunaan isnad secara masif itu juga terjadi belakangan. Jadi ada seorang tabi'in namanya Ibnu Sirin yang kita kenal sebagai ahli penakwil mimpi, ya, karena kitabnya Ibnu Sirin ini sampai kepada kita sekarang yang berjudul Ta'wilur Ru'ya atau takwil mimpi. Nah, Ibnu Sirin ini seorang tabi'in yang mengeluarkan pandangan yang sangat menarik tentang penggunaan isnad. Kata dia, sebelum terjadi fitnah, baik fitnah pertama atau fitnah kedua, Anda tahu fitnah pertama terjadi kapan? Terjadi pada periode Ali dan Muawiyah. Kemudian terjadi fitnah kedua, ya, pada pemerintahan Umayyah. Nah, sebelum terjadi fitnah, kata Ibnu Sirin, kami tidak terbiasa menggunakan isnad. Dan baru ketika terjadi fitnah, masing-masing orang ingin menjustifikasi pandangannya dengan mengatakan, posisi saya didukung oleh hadis Nabi, maka saat itulah isnad mulai digunakan. Ini menunjukkan bahwa penggunaan isnad itu juga terjadi belakangan. Dan ini diafirmasi oleh kitab-kitab yang sampai kepada kita sekarang. Jadi kalau Anda membaca kitab tafsir misalnya, tafsir paling awal yang sampai kepada kita sekarang itu ditulis oleh Muqatil bin Sulaiman, yang sekarang sudah terbit, berjudul Tafsir Muqatil bin Sulaiman. Muqatil bin Sulaiman ini wafat tahun 150, sama dengan 767 Masehi. Jadi pada abad kedua, inilah tafsir paling awal yang sampai kepada kita sekarang. Kita tidak punya tafsir lebih awal dari ini. Nah, kalau Anda membaca tafsir Muqatil bin Sulaiman, Anda tidak akan temukan penggunaan isnad di sana. Tetapi kalau Anda baca buku-buku belakangan seperti karya Tobari, Anda baru akan menemukan haddatsana, an dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penggunaan isnad sendiri secara masif itu terjadi belakangan. Saya tidak mengatakan bahwa isnad sama sekali tidak dikenal di Arabia. Yang saya katakan adalah penggunaan isnad dalam tradisi Islam secara masif itu terjadi belakangan. Nah, ini menguatkan apa yang saya katakan tadi, kenapa kitab-kitab yang ditulis oleh sarjana-sarjana muslim awal itu perlu disikapi secara kritis dan tidak diterima apa adanya. Itu satu. Problem yang kedua adalah, kalau Anda hanya membaca satu kitab, Anda akan punya kesan bahwa semuanya serba indah. Kelahiran Rasulullah, perjuangan Rasulullah di Mekah dan Madinah, kemudian beliau wafat, semua diceritakan begitu detail. Nah, ini yang sesungguhnya mendorong seorang sarjana Perancis pada awal abad ke-19 untuk mengatakan bahwa kami mengetahui sejarah Nabi Muhammad melebihi pengetahuan kami tentang Yesus Kristus. Karena bagi dia, kelahiran Islam itu berada dalam sinaran sejarah yang terang benderang. Dan tapi itu terjadi pada awal abad ke-18 ketika karya Ibnu Ishaq baru diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Seorang yang mengatakan, yang punya pendapat ini adalah Ernest Renan, ya, seorang sarjana Prancis yang sangat terkenal, yang kemudian pandangannya menjadi sangat paradigmatik di Barat, yang ingin mengatakan bahwa Islam harus diperlakukan sebagai agama yang unik, berbeda dengan agama-agama lain. Tetapi ketika buku-buku lain juga mulai diterbitkan dan dapat kita akses, kita baru menyadari ternyata banyak terjadi kontradiksi. Ini problem kedua, ya, bahwa sumber-sumber Muslim mengandung banyak kontradiksi tentang sejarah Nabi Muhammad sendiri. Ya. Kalau Anda misalnya membaca tentang, untuk menjadikan ini poin lebih jelas, kalau Anda membaca tentang kisah yang kita sebut sebagai mukjizat awal Nabi, ya, kalau Anda baca kitab yang berjudul Dalail An-Nubuwah atau dalil-dalil kenabian,
yang misalnya ditulis oleh Al-Baihaqi. Ya, Al-Baihaqi itu menulis kitab Dalail An-Nubuwah, dalil-dalil kenabian. Maka akan Anda temukan banyak sekali mukjizat-mukjizat Nabi. Nah, saya ingin menceritakan satu mukjizat yang paling awal saja untuk menjadikan poin ini jelas. Disebutkan bahwa ketika Nabi masih kecil, beliau diasuh oleh Halimah. Dan suatu saat Halimah ini kehilangan Nabi, dan dia menemukan Nabi sedang dibelah dadanya dan dikeluarkan nokta ini. Anda tahu semua kisah ini, bahwa ketika kecil Nabi dibelah dadanya dan dibuang nokta hitamnya, kemudian ditutup setelah dibersihkan dengan air salju. Mana ada di Arab air salju, ditutup oleh yang dalam bahasa Al-Baihaqi khatamun minan nur, cincin dari cahaya. Nah, kalau Anda hanya membaca satu kitab, Anda akan punya kesan, oh memang terjadi mukjizat itu. Tapi kalau Anda baca kitab-kitab lain, Anda baru akan melihat banyak kontradiksi. Bukan hanya kapan peristiwa ini terjadi, tapi juga bagaimana peristiwanya terjadi. Ya. Kalau Anda baca kitab-kitab yang tulis agak belakangan, Anda akan temukan kisah yang lebih dramatis. Jadi kalau kitab-kitab awal hanya menceritakan ada 2 orang berjubah hitam membelah dada Nabi. Tapi kalau Anda baca buku-buku belakangan, Anda akan mendapatkan kisah yang dramatis. Yang membelah itu bukan orang yang berjubah putih, tetapi burung yang membelah dada Nabi dengan dengan sayapnya. Itu kan dramatis sekali. Ya. Nah, di kalangan para muhaddisin, kisah ini sebagian besar ditolak. Karena para muhaddisin menolak anggapan bahwa ada nukta hitam di dalam dada Nabi. Karena nukta hitam itu biasanya diartikan sebagai kemusyrikan. Karena itu kemusyrikan itu diambil dari dada Nabi, kemudian dibersihkan dengan air salju dan ditutup dengan cincin dari cahaya. Para muhaddisin umumnya menolak, karena tidak mungkin Nabi yang suci itu akan ada di dalamnya nukta hitam. Anda mulai lihat bahwa sumber-sumber Muslim sendiri itu mengandung banyak sekali kontradiksi. Ya. Kapan ini terjadi? Ada yang mengatakan ini terjadi ketika Nabi masih kecil. Sumber-sumber lainnya mengatakan peristiwa pembalahan dada Nabi tidak terjadi ketika Nabi masih kecil, tetapi sebelum Isra Mi'raj. Itu terjadi di sekitar Ka'bah dan dicuci dengan air Zam-Zam. Anda baru sadar, semakin banyak Anda membaca kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah Islam, semakin Anda menyadari bahwa sumber-sumber Muslim itu mengandung banyak kontradiksi. Ini problem kedua. Bagi seorang historian, bagi seorang sejarawan, problem kontradiksi ini serius. Pertanyaannya adalah, dari berbagai versi itu, mana yang benar? Ada 2 kemungkinan jawaban. Satu di antara versi-versi itu yang benar, atau semuanya tidak benar. Ya. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa kitab-kitab sirah ini, kitab-kitab sejarah ini sebenarnya tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi apa yang diinginkan oleh penulis atau diyakini oleh penulis supaya para pembacanya meyakini. Jadi ada 2 hal yang harus kita bedakan. What has happened, itu namanya sejarah, itu namanya fakta, itu namanya data. What has happened, apa yang memang terjadi. Ya, itu fakta, itu informasi yang faktual. Tetapi yang kedua adalah apa yang diinginkan oleh penulis supaya pembacanya yakin itu yang terjadi. Nah, yang kedua biasanya disebut dengan salvation history, sejarah keselamatan. Sejarah yang dibuat untuk glorifikasi seorang yang menjadi idola. Nah, sumber-sumber yang kita punya, kitab-kitab yang ditulis oleh sarjana-sarjana Muslim, umumnya masuk dalam kategori yang kedua, yang disebut dengan sejarah keselamatan atau salvation history. Bukan sejarah tentang what has happened. Sudah jelas? Nah, jadi poin saya adalah kalau kita menggunakan perspektif revisionis, kita diajak untuk menyikapi sumber-sumber Muslim ini secara lebih kritis. Nah, supaya saya tidak terlalu lama dan kita punya waktu untuk berdiskusi, maka pertanyaan lanjutannya adalah, kalau kita mengkritisi sumber-sumber historis yang kita punya, lalu gambaran kemunculan Islam itu seperti apa?
Ya. Dalam temuan saya, kalau kita mengkaji sumber-sumber Muslim secara kritis, maka kelahiran Islam itu tidak berbeda dengan kelahiran agama-agama lain. Sebagaimana Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, dan semua agama lahir secara gradual, demikian juga agama Islam. Jadi dengan demikian, Islam itu bukanlah suatu pengecualian. Islam itu sama dengan agama-agama lain yang lahir, tumbuh, berkembang, dan kemudian mengalami fiksasi, mengalami ortodoksi, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang setelah tokoh utamanya wafat. Ini memang agak kontroversial, mungkin bukan agak, untuk mengatakan bahwa tidak ada Islam sejak zaman Nabi. Karena kalau Anda misalnya menggunakan Al-Quran sebagai sumber yang paling awal yang lahir sezaman dengan lahirnya Islam, kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Ya. Yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Ya. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satupun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, tidak satupun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan itu bisa kita pahami kenapa kata muslimun sebagai subjek dari Islam itu bersifat generik. Mudah-mudahan bukan ada yang marah. Enggak, saya kira yang marah ini Pak Angin. Karena itu kata muslimun, jadi semua nabi-nabi terdahulu dalam Al-Quran itu disebut sebagai wa nahnu minal muslimin. Ya, jadi kata muslimun dalam Al-Quran itu tidak pernah digunakan secara eksklusif sebagai pengikut Nabi Muhammad. Ya, bahkan Al-Quran itu sepertinya lebih concern tentang keimanan, dan karena itu kata iman, kata amanah, kata mukmin itu lebih banyak digunakan di dalam Al-Quran daripada kata Islam, aslama atau muslimun. Jadi kata aslama itu digunakan kurang dari 100 kali dalam Al-Quran. Jadi kata Islam dan berbagai derivatifnya itu digunakan kurang dari 100 kali dalam Al-Quran. Sementara kata amana, mukminun, amanu, yu'minuna itu digunakan hampir 1000 kali dalam Al-Quran. Artinya adalah bahwa concern Al-Quran itu adalah tentang keimanan. Nah karena itu kalau Anda membaca Al-Quran, maka konstruksi keberagaman yang kita akan dapatkan adalah konstruksi keimanan, adalah bangunan keimanan. Dan karena itu misalnya ayat yang menjadi favorit teman-teman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, Al-Baqarah ayat 62, dan kemudian diulang lagi di Al-Maidah ayat 969, orang-orang beriman, Yahudi, Kristen, dan Sabian, siapapun di antara mereka yang beriman. Jadi kata muslimun sama sekali tidak digunakan. Nah karena itu kalau kita menggunakan framework Qur'ani, maka bentuk agama atau bentuk keberagaman yang ada pada masa Nabi itu adalah agama yang atau keberagaman yang saya seringkali sebut sebagai bersifat ekumenis, bersifat menyatukan, bukan menekankan perbedaan. Jadi komunitas orang-orang beriman adalah mereka yang menekankan dua hal itu, punya keimanan yang benar, amana billahi wal yaumil akhir, dan yang kedua adalah amila sholihan, menekankan kesalihan. Jadi konstruksi keberagamaan pada masa Nabi adalah keberagamaan yang ekumenikal. Jadi komunitas kaum beriman itu bisa siapa saja, bisa Yahudi, bisa Kristen, bisa Sabian, sepanjang mereka
nekankan pada dua hal, yaitu amana billah wal yaumil akhir dan wa amila sholihan, dan beramal soleh, maka mereka berada di bawah payung yang disebut dengan komunitas kaum beriman. Dan karena itu, kalau Anda meyakini bahwa Piagam Madinah itu adalah dokumen paling awal yang kita miliki, Anda semoga tidak kaget untuk mengetahui bahwa dalam Piagam Madinah tidak pernah disebut kata Muslim. Yang disebut adalah lagi-lagi kata mukminun. Jadi kalau kita menggunakan sumber-sumber awal Al-Quran dan Misakul Madinah, Piagam Madinah, maka kata muslimun itu tidak digunakan sebagai kelompok atau entitas kelompok tertentu yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Jadi yang disebut atau sebutan identitas mereka yang mengimani Al-Quran adalah alladzina amanu, the community of believers, kaum beriman. Nah, ini salah satu kesimpulan menarik dari kesarjanaan revisionis, bahwa komunitas Nabi Muhammad yang awal itu sebenarnya komunitas yang sangat toleran, yang mengayomi, yang bersifat ekumenikal. Baru belakangan kemudian terjadi penyekatan keagamaan, menjadi apa yang bisa kita sebut sebagai konversi identitas konfesional, identitas pengakuan bahwa saya tergolong kepada satu agama tertentu. Ya. Nah, seberapa lama proses yang diperlukan, ya, dari ajaran yang bersifat ekumenikal ini menjadi Islam seperti yang kita lihat sekarang? Orang bisa berdebat berapa lama dibutuhkan, tetapi yang saya kira sulit untuk dipatahkan adalah argumen bahwa kelahiran Islam itu sebenarnya terjadi secara gradual. Nah, untuk membuktikan ini, dalam buku yang kita bedah itu saya coba mendiskusikan beberapa kasus. Pertama adalah kasus formasi Al-Quran atau terbentuknya Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang. Itu contoh pertama. Contoh atau kasus kedua adalah tentang deskripsi figur Nabi Muhammad. Jadi saya mencoba untuk mendiskusikan Nabi Muhammad yang historis dan Nabi Muhammad yang mitos kali ya? Ya mungkin Nabi Muhammad yang mitos. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana Islam itu terbentuk karena pengaruh dari ekspansi kekuasaan. Nah, kalau pandangan tradisional cenderung menganggap bahwa ekspansi kekuasaan atau futuhat atau the conquest kata orang Barat itu sebagai dampak dari Islam yang sudah lengkap, maka buku ini berargumen sebaliknya. Justru formasi Islam terjadi karena pengaruh dari perluasan kekuasaan. Nah, saya mungkin tidak akan bisa mendiskusikan ketiga contoh kasus itu, tapi mungkin dua kasus atau satu kasus yang pertama akan saya diskusikan agak detail. Kita masih punya waktu, ya, nggak apa-apa, jadi bisa sampai pagi. Sama. Baik. Bisa maksimal ceritanya. Oke. Mari kita diskusikan tentang sejarah teks Al-Quran. Lagi-lagi, ya, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu terjadi dalam waktu yang panjang. Ya, kitab Taurat yang kita sebut sebagai the Hebrew Bible, kitab Ibrani itu membutuhkan ribuan tahun dari sejak Nabi Musa. Kitab New Testament atau keseluruhan the Bible, Alkitab. Jadi pada tahun 200 sekian, Alexandria itu masih, atau orang pertama yang mengusulkan daftar isinya, yang kita sebut sebagai Alkitab sekarang. Artinya, proses kanonisasi Alkitab itu membutuhkan lebih dari 200 tahun. Demikian juga kitab agama lain. Vedas menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang, itu baru terjadi abad ke-18. Ketika Vedas, ya, kitabnya orang Hindu, itu dikumpulkan oleh Max Muller,
seorang yang dikenal sebagai the fathers of religious studies. Itu menarik sekali, justru yang mengumpulkan kitabnya orang Hindu, itu orang Barat, itu penjajah. Yang sekarang kita kenal sebagai kitabnya orang Hindu. Jadi semua kitab suci, ya, proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar, itu terjadi membutuhkan ribuan, ratusan dan ribuan tahun. Nah, apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita bahwa Al-Quran teksnya sudah fix seperti yang kita lihat sekarang itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan? Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qurannya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu. Ya, dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah, karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qurannya dengan versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya, apalagi mesinnya dibuat oleh orang kafir. Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan rial Saudi Arabia yang luar biasa, maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah di depannya ditulis Rasam Utsmani? Ya. Setiap Quran biasanya dipakai arti Rasam Utsmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Qurannya, karena ini kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang, ini kok mengkritik Al-Quran? Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya, ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya, sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip, ini katanya orang lahir di barat, ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Nah, dari mana ini bisa kita ketahui? Saya tidak ingin mendiskusikan kesarjanaan Barat, karena dalam kesarjanaan Barat Anda bisa sebut banyak sekali teori tentang ini. Misalnya ada sarjana yang namanya John Wansbrough. Nah, supaya ini ya fair kan,
saya menyebut ulama-ulama Muslim tadi, ya kan, Ibnu Ishaq. Sekarang saya boleh nyebut orang Barat, ya, nggak akan banyak, jangan khawatir. John Wansbrough ini sarjana Inggris yang sangat berpengaruh, walaupun karyanya sulit dibaca. Dia ini menulis 2 karya besar. Yang pertama disebut berjudul Quranic Studies, terbit tahun 1977. Yang kedua itu berjudul The Sectarian Milieu, terbit 1 tahun setelahnya, yaitu tahun 1978. Ini adalah karya besar dari seorang yang sekarang dikenal sebagai bapaknya atau nabinya kaum revisionis. Namanya John Wansbrough, bukan Mas Bro ya, John Wansbrough. Ini sekarang dikenal sebagai nabinya sarjana-sarjana revisionis. Bukan berarti sebelum John Wansbrough itu tidak ada kesarjanaan yang kritis terhadap sumber-sumber Islam. Anda bisa tahu tahun 1883 itu Ignaz Goldziher, sarjana kelahiran Hungaria, itu menulis buku yang sangat terkenal, Muhammadan Studien, atau studi Muhammad, yang memproblematisasikan tentang hadis-hadis Nabi. Ya. Jadi sebelum sebelum John Wansbrough ini sebenarnya sudah banyak kajian-kajian yang kritis terhadap sumber-sumber Muslim. Tetapi adalah John Wansbrough ini yang sangat radikal dalam menyikapi sumber-sumber Muslim. Nah, Wansbrough ini berargumen bahwa Al-Quran ini stabilisasi teksnya itu terjadi pada akhir abad ke-8 atau awal abad ke-9. Ya, tentu dia punya argumen yang sangat kompleks. Ya, tetapi tanpa membaca John Wansbrough pun, dengan merujuk kepada sumber-sumber kita sendiri, kita sebenarnya juga dihadapkan kepada gambaran tentang kanonisasi teks Al-Quran yang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Dawud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif, ya, bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya Masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf. Ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ya memang, ya ini kitab suci kita ya, masa iya Quran diedit gitu. Terus apa bahasa yang lebih sopan kira-kira? Mengedit Al-Quran itu kan berat sekali ya. Saya paham, Anda pasti susah menerima ini, ya, paham, tetapi gini lah, ulama-ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Ya. Mereka dulu tuh terbiasa berdebat tentang ini. Kita yang hidup di abad 21 itu lebih picik pikiran kita lebih tertutup. Ya. Maka Al-Quran ini sekarang menjadi kitab yang tidak mungkin kita otak-atik. Jadi ketika saya pernah nulis di Jotan tentang rekonstruksi surah Al-Kafirun, itu heboh, mengotak-atik Al-Quran. Padahal yang saya lakukan itu penelitian ilmiah. Itu berdasarkan teks-teks kuno Al-Quran yang sekarang ditemukan di berbagai belahan dunia. Jadi yang saya tulis itu berdasarkan kajian yang saintifik, yang didasarkan kepada teks-teks Al-Quran kuno yang kita miliki sekarang. Itu bukan ngibul, itu bukan, ya memang mengotak-atik Al-Quran, tapi bukan kritik terhadap Al-Quran ya. Nah, begini supaya tidak terlalu panjang. Abdul Malik bin Marwan ini ketika dia membentuk komite, salah seorang anggota komite Abdul Malik bin Marwan itu bernama Ubaidullah bin Ziyad. Ya, Ubaidullah bin Ziyad. Nah, kalau Anda baca Kitabul Masahif, Ubaidullah bin Ziyad ini disebut menambah 2000 alif ke dalam Quran. Zada alfain alifin. Itu bahasanya loh ya. Itu bukan bahasa. Zada alfain alifin. Dia menambah 2000 alif ke dalam Al-Quran. Ya, jadi bukan kebetulan bahwa namanya itu Ubaidullah bin Ziyad yang memang tukang nambah-nambah. Ya. Nah, ada satu perdebatan ketika dia dia mengajukan supaya ada satu kata ditambah alifnya. Ya.
Nah, dia berdebat dengan Hajjaj bin Yusuf, yang gubernur Irak, ya, tentang cara membaca surat Al-Mu'minun ayat 86. Kalau Anda baca punya Quran 86, 87, 88, itu ada ayat berbunyi begini, Qul man rabbus samawati sab'i wal arsyil azim sayaquluna lillahi. Kata Abdullah bin Ziyad, ini salah, ya, karena antara pertanyaan dan jawaban tidak sinkron. Qul man, katakan, siapa Tuhan langit yang 7 dan arasy yang agung. Sayaquluna lillahi, mereka akan mengatakan atau mereka akan menjawab milik Allah. Ini kan salah memang, ya, kan nggak matching itu. Kalau pertanyaan milik siapa langit yang 7 dan arasy yang agung, maka mereka menjawab milik Allah, itu benar. Tapi kalau pertanyaannya kulman, siapakah, jawabannya seharusnya bukan lillahi. Maka Ubaidullah bin Ziyad mengusulkan supaya kata lillahi ditambah dengan alif di depannya, menjadi Allahu. Jadi seharusnya dibaca Qul man rabbus samawati sab'i wal arsyil azim sayaquluna Allahu. Itu baru matching antara pertanyaan dan jawaban. Jadi orang itu masih berdebat pada masa itu. Jadi pada masa Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima Bani Umayyah, itu orang masih berdebat tentang teks Al-Qur'an. Artinya fiksasi teks Al-Qur'an seperti yang kita lihat sekarang itu membutuhkan waktu lebih lama dibanding yang kita duga. Karena pada masa Abdul Malik bin Marwan pun orang masih berdebat tentang kebenaran teks-teks Al-Qur'an. Nah, sebenarnya yang terjadi pada sejarah Al-Qur'an, kalau kita membaca sumber-sumber awal, itu memang lebih dinamis dibanding yang kita baca dalam buku-buku tulis belakangan. Hanya sayangnya kita para mahasiswa dan juga sebagian dosen itu hanya cukup membaca karya-karya belakangan. Ya, paling banter kita baca itu Al-Iqwan fi Ulumil Quran atau Al-Burhan. Ya, kita tidak lagi membaca karya-karya yang awal. Padahal kalau kita baca karya-karya yang awal, kita akan menikmati dinamika perdebatan ulama-ulama kita terdahulu tentang sejarah teks Al-Quran ini. Dulu ulama-ulama kita itu sangat terbuka untuk memperdebatkan teks Al-Quran. Ya, seperti Anda tahu, kalau benar bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang punya inisiatif untuk menyatukan teks Al-Quran yang kemudian kita waris sekarang, Utsman pun pernah mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu banyak terjadi kesalahan. Tetapi kata Utsman, kita ini orang-orang Arab, kita tahu cara membacanya, walaupun itu penulisannya salah. Aisyah, istri Nabi, ini Anda bisa baca dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Aisyah, istri baginda Nabi, juga pernah mengatakan bahwa ada penulisan ayat-ayat Quran yang salah karena penulisnya ngantuk. Karena penulisnya ngantuk. Ya. Jadi dulu ulama-ulama kita tuh sangat terbuka untuk berdebat. Jadi kita yang hidup di abad 21 ini justru lebih tertutup untuk membicarakan kembali Al-Quran. Saya kira saya terlalu panjang lebar berbicara, dan dorongan dari buku ini memang untuk membuka kembali hal-hal yang oleh sebagian kita meminjam istilahnya Arkun itu sudah kita asumsikan sebagai unthought atau unthinkable. Demikian, nanti kita bisa lanjut. Oke teman-teman, sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya. Oh ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian setelah melihat tayangan ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya.